Perkenalkan, nama saya Dea Artanti, mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas tentang diabetes mellitus. Apa saja yang akan saya bahas? Jangan lupa untuk simak video ini. Diabetes mellitus yang dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing gula adalah kelainan metabolis yang disebabkan oleh banyak faktor. Dengan simptoma berupa hiperglisemia kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kejadian diabetes mellitus ini kekurangan insulin sebagai penyebab utama. Antara lain, timbulnya diabetes mellitus bisa berawal dengan kekurangan insulin yang bersifat relatif yang disebabkan oleh adanya resistensi insulin. Keadaan ini ditandai dengan ketidakrentanan organ menggunakan insulin, sehingga insulin tidak berfungsi optimal dalam meningkatkan metabolisme glukosa. Akibatnya, kadar glukosa darah meningkat. Klasifikasi diabetes mellitus ada 3, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus tipe 3. Diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes yang terjadi karena berkurangnya rasio insulin dalam sirkulasi darah. Diabetes mellitus tipe 1 ini dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Diabetes mellitus tipe 1 tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat dicegah. Penyebab terbanyak dari kehilangan sel beta pada diabetes mellitus 1 adalah kesalahan reaksi autoimunitas yang menghancurkan sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan diabetes yang terjadi bukan karena rasio insulin dalam sirkulasi darah, melainkan kelainan metabolis yang disebabkan oleh mutasi pada banyak gen, termasuk yang mengekspresikan disfungsi sel B, gangguan sekresi hormon insulin, resistensi sel terhadap insulin, dengan kofaktor hormon resisten yang menyebabkan sel jaringan. Selanjutnya, ada diabetes mellitus tipe 3, yaitu diabetes mellitus gestasional yang terjadi hanya selama masa kehamilan dan pulih setelah melahirkan. Gestasional diabetes mellitus ini dapat merusak kesehatan bagi ibu dan janin. Gestasional diabetes mellitus ini dapat disembuhkan, namun memerlukan pengawasan oleh medis yang sangat cermat pada masa kehamilan. Gejala diabetes mellitus yaitu banyak kencing, rasa haus, berat badan turun, rasa lapar, badan lemas, kulit kering, kesemutan, dan mata kabur. Jika tidak tepat ditangani dalam jangka panjang, diabetes mellitus ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi, yaitu penyakit ginjal, kesehatan kabur, penyakit jantung, gangguan kulit, dan saraf. Penderita diabetes mellitus tipe 1 umumnya menjalani terapi insulin yang berkesinambungan. Selain itu adalah dengan melakukan pengontrolan makan atau diet dan melakukan olahraga yang teratur. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, penanganan dan pengobatan difokuskan kepada aktivitas fisik dan pada gaya hidup. Pengobatan nilai kadar gula dalam darah adalah menjadi kunci program pengobatan, yaitu dengan berolahraga, mengurangi berat badan, dan diet. Hal ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka pemberian obat tablet akan diperlukan.
Diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dan diperlambat. Komplikasi diabetes mellitus berat dan menyebabkan banyak kematian. Jika diabetes mellitus melakukan kerjasama antara kelompok high blood sugar, maka mereka akan membentuk segitiga raja penyakit. Diabetes mellitus memasuki tahap komplikasi. Komplikasi diabetes mellitus memasuki semua jalur di tubuh manusia. Sekian materi tentang diabetes mellitus yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.